Halo teman-teman, kali ini kita akan bawakan alur film Buya Hamka yang dirilis pada tahun 2023. Film Buya Hamka sendiri sebenarnya ada 3 volume. Di volume pertama ini, cerita berfokus pada kehidupan Buya Hamka saat menjadi pengurus Muhammadiyah di Makassar dan berhasil memberikan kemajuan yang pesat di sana. Kemudian Buya Hamka pindah ke Medan, menjadi pemimpin redaksi majalah Pedoman Rakyat. Lalu menjadi pemimpin Muhammadiyah Sumatera Timur, hingga akhirnya dimusuhi semua orang karena dicap sebagai penjilat Jepang. Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Film dimulai dari Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau lebih dikenal dengan sebutan Buya Hamka, yang saat itu tahun 1964 berada di rumah tahanan Sukabumi. Setelah sekian lama, Siti Raham, istri Buya Hamka, beserta anak-anaknya datang menjenguk membawakan makanan kesukaannya. Buya Hamka pun dengan lahap memakan masakan istrinya tersebut. Kertas di belakang pinggang ayah. Iku ang bawa masakan. Tiadalah yang memilih tempat untuk jatuh. Air mata terasa. Garam nyoto dari karingnya Umi waktu mamas. Ya. Film mundur ke tahun 1933 ketika Buya Hamka dan keluarganya tinggal di Makassar. Buya Hamka sangat suka menulis. Istrinya berkata, jika sudah mengetik, Buya Hamka seperti kemasukan jin. Wajahnya tidak tersenyum dan ada 8 kerutan di dahinya. Ternyata saat itu Buya Hamka sedang menulis untuk laporan kongres bersama para ulama. Buya Hamka kemudian menceritakan kegelisahannya pada sang istri. Dia gelisah karena banyak orang yang tidak sadar tentang perubahan zaman, menolak ilmu baru, bahkan mencoba menghambat kemajuan dengan sedikit-sedikit mengatakan kafir, sedikit-sedikit mengatakan haram. Menurut Buya Hamka, akan sulit mengajarkan tauhid jika diri sendiri saja masih belum paham. Istrinya lalu berkata, bukankah tidak berguna jika menuntut orang lain untuk berubah? Jadikanlah diri sendiri sebagai contoh bagi orang-orang. Selesai sholat tahajud, Siti Raham menghampiri Buya Hamka untuk memintanya bergantian sholat. Buya Hamka lalu mengatakan, tokoh hayati yang ada di dalam cerita roman yang dia buat berwajah seperti istrinya. Jika naskahnya sudah selesai, dia ingin istrinya jadi orang pertama yang membacanya. Buya Hamka penasaran apa yang istrinya doakan sampai terlihat begitu khusyuk. Siti Raham memberitahu dia berdoa agar mereka diberikan rezeki untuk membeli sajadah, supaya mereka bisa sholat berjamaah bersama-sama. Mendengar jawaban tersebut, Buya Hamka merasa istrinya jauh lebih romantis dari dirinya. Esoknya, Buya Hamka menghadiri pertemuan bersama para ulama Muhammadiyah. Dia menyampaikan bahwa Muhammadiyah di Makassar telah mengalami perkembangan yang sangat besar. Mereka memiliki 4 cabang dan 39 grup. Dalam dunia pendidikan, sudah berdiri 103 folk school, 47 Standard School, 69 Hollands Inland School, dan 25 Shackle School. Buya Hamka menegaskan perlunya kesadaran tentang pentingnya menuntut ilmu secara berkesinambungan dalam masyarakat. Setelah pertemuan selesai, seorang pria datang bersama putrinya menghampiri Buya Hamka. Pria tersebut bermaksud menyerahkan putrinya yang bernama Ola untuk dijadikan istri kedua Buya Hamka. Buya Hamka sangat terkejut dengan pernyataan tersebut. Dia kemudian pergi berpura-pura akan mengambil tasnya yang tertinggal di ruangan lain. Baru beberapa langkah keluar, tiba-tiba Ola memanggilnya. Dia memberikan tas Buya Hamka yang tertinggal di kolong meja. Ola sadar Buya Hamka berusaha menghindar. Dia pun bertanya, apakah wajahnya begitu buruk? Buya Hamka menjawab, tentu saja tidak. Ola lalu bertanya lagi, kenapa Buya Hamka menghindar? Padahal Al-Quran mengatakan seorang laki-laki diperbolehkan memiliki istri lebih dari 1. Buya Hamka pun menjelaskan bahwa di ayat selanjutnya dikatakan, jika kamu takut tidak mampu berlaku adil, maka menikahlah dengan 1 orang saja. Sebagai manusia, sulit berlaku adil terhadap banyak perempuan. Tapi Ola mengatakan kalau dia yakin Buya Hamka bisa berlaku adil.
Buya Hamka beristighfar dan berkata, dia hanya manusia biasa, hanya Allah yang bisa berlaku adil. Kalaupun bisa berlaku adil, tidak ada yang bisa menjamin dia bisa berlaku adil selamanya. Buya Hamka tahu bahwa Ola melakukan itu karena permintaan orang tuanya. Jadi dia pun mengatakan nanti dia akan bantu berbicara pada orang tua Ola. Seperti malam-malam biasanya, Buya Hamka menghabiskan waktu untuk mengetik ditemani kopi buatan istrinya. Kata-kata manis tak pernah lupa dia lontarkan sebagai tanda terima kasih pada istrinya. Buya Hamka memberitahu kalau naskah romannya sudah selesai dan dia beri judul Di Bawah Lindungan Ka'bah. Tiba-tiba istrinya bertanya, apakah Buya Hamka tidak terfikir untuk kembali ke Medan? Rupanya, Buya Hamka mendapat tawaran untuk jadi pemimpin redaksi di majalah Pedoman Masyarakat di Medan. Akan tetapi, Buya Hamka mempertimbangkan usia majalah Pedoman Masyarakat yang masih seumur jagung, tidak bisa menyediakan tempat untuk keluarganya. Sedangkan dia tidak bisa berpisah dari istri dan anak-anaknya. Siti Raham mengerti, tapi menurutnya organisasi Muhammadiyah di Makassar sudah bisa mandiri. Lagi pula, majalah Pedoman Masyarakat bisa menjadi ladang ibadah Buya Hamka yang baru untuk menyebarkan akidah tauhid. Lalu, mengenai tempat tinggal, selama Buya Hamka di Medan, dia dan anak-anak mereka akan tinggal di Padang Panjang. Akhirnya, Buya Hamka setuju untuk pergi ke Medan dan menjadi pemimpin redaksi majalah Pedoman Masyarakat. Saat mereka berpamitan, Ola dan ibunya datang memberikan bekal untuk di perjalanan. Ola dan ibunya berterima kasih karena berkat Buya Hamka yang berbicara pada ayah Ola, kini Ola diizinkan untuk lanjut bersekolah dan mengejar mimpinya menjadi seorang guru. Sebelum naik ke delman, Siti Raham berbisik pada Buya Hamka, memiliki istri guru itu banyak manfaatnya, sebab bisa mendidik anak-anak dengan tepat. Buya Hamka membenarkan perkataan istrinya, tapi dia mengatakan bahwa baginya cukuplah istrinya seorang. Tahun 1936, Buya Hamka mulai memimpin majalah Pedoman Masyarakat. Dia ingin melalui majalah tersebut, mereka bisa menyuarakan pemikiran modern yang berlandaskan budaya dan keislaman. Buya Hamka menegaskan, jika mereka bisa bekerja dengan semangat tauhid, majalah mereka bisa menjadi pedoman hidup yang sesungguhnya dalam masyarakat, untuk berperilaku benar secara Islam. Jika sekedar hidup, babi juga hidup. Jika sekedar bekerja, kera juga bekerja. Buya Hamka memasukkan cerita romannya di kolom majalah. Dia lalu mengirimkan majalah dan sarung kepada istrinya sebagai hadiah. Sebagai janji ayah kepada Umi, semoga Umi dan anak. Suatu hari, di saat Buya Hamka sedang sibuk bekerja, putra sulungnya yang bernama Hisham mengalami demam tinggi dan akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya. Buya Hamka yang mendapatkan kabar bahwa putranya meninggal langsung terduduk lemas. Delman sudah disiapkan untuk Buya Hamka pulang, tapi dia menolaknya. Buya Hamka berkata, hari itu jadwalnya cetak, jadi dia harus mengawasi sampai pagi. Misalnya pun dia pulang, dia yakin jenazah putranya sudah dimakamkan. Setelah mengatakan itu, dia lalu memerintahkan semua orang untuk lanjut menyelesaikan tugasnya masing-masing. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Perlu. Saya tidak perlu. Tapi Buya, beberapa hari kemudian, Buya Hamka akhirnya pulang ke Padang Panjang. Dia meminta maaf pada istrinya karena tidak bisa pulang saat Hisham meninggal. Istrinya lalu berkata, Hisham pasti mengerti apa yang sedang diperjuangkan ayahnya di Medan. Melihat Buya Hamka terus menangis, istrinya berkata, semua adalah kehendak Allah, Allah sangat mencintai Hisham. Perjuangan Buya Hamka dengan tulisannya terus berlanjut. Dia menulis pemberitaan mengenai pemindahan Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta dari kamp tahanan politik Bovendigul, Papua ke Banda Neira. Lalu, Soekarno pun juga dipindahkan dari Flores ke Bengkulu. Pemindahan tersebut Buya Hamka sebut sebagai bentuk ketakutan pihak Belanda. Karena berita tersebut, Belanda pun datang ke kantor majalah Pedoman Masyarakat. Belanda menyita semua berkas serta mesin ketik yang ada di kantor.
Namun diam-diam Buya Hamka sudah menyembunyikan satu mesin ketik di lemari dekat meja kerjanya. Malam itu, Buya Hamka mendapat laporan bahwa koran mereka telah terjual 5.000 eksemplar. Mereka menjadi koran nomor 1 terbesar di Hindia Belanda. Buya Hamka merasa sangat bersyukur. Pencapaian mereka merupakan bukti kerja keras mereka selama ini. Buya Hamka berkata, salah satu pekerjaan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pemikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas, yang mendahulukan istirahat sebelum lelah. Dalam rapat persiapan Kongres Muhammadiyah Sumatera Timur, Buya Hamka menyampaikan, bertambah luasnya akal, maka bertambah luaslah hidup dan bertambah datanglah bahagia. Dalam Islam, kebodohan adalah perbudakan yang lebih kejam dari segala macam perbudakan. Selesai rapat, Buya Hamka didatangi oleh Haji Sukarta, teman lamanya. Sama seperti Buya Hamka yang saat itu aktif sebagai pembesar Muhammadiyah di Sumatera Timur, Haji Sukarta juga aktif sebagai pengurus Muhammadiyah di Jawa Barat. Haji Sukarta berkata, selain dia datang untuk kongres, dia ingin memberitahu sesuatu tentang Kulsum, gadis cantik berselendang merah yang mereka lihat di kapal. Kulsum sudah tiada, dia mengakhiri hidup karena tidak tahan dengan suaminya yang selalu menikah dengan perempuan lain. Buya Hamka kembali menulis cerita roman dengan judul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Cerita roman miliknya dia terbitkan sebagai cerita bersambung di koran dan sukses menarik perhatian semua orang. Kisah cinta Zainuddin dan Hayati membuat para ibu dan gadis-gadis berhayal menginginkan tokoh Zainuddin ada di dunia nyata. Saking populernya, cerita roman tersebut akhirnya dicetak menjadi buku oleh Dinas Penerbitan Balai Pustaka Jakarta. Selain menyajikan kisah roman, buku tersebut memberikan banyak pengetahuan tentang Islam dan budaya Minang. Siti Raham bertanya, apa yang akan Buya Hamka katakan pada orang-orang jika ada yang mengatakan Buya Hamka sebagai kiai genit karena menulis roman yang membuat para gadis melamun? Buya Hamka balik bertanya, apa yang istrinya akan jawab jika mendengar suaminya diejek begitu? Siti Raham menjawab, orang yang berkata tersebut pasti tidak membaca romannya hingga selesai. Jadi mereka hanya bisa menghakimi tanpa mempelajari secara benar apa pesan yang terkandung dalam ceritanya. Buya Hamka bertanya lagi, bagaimana jika orang yang mengejek ternyata sudah membaca hingga selesai? Siti Raham menjawab lagi, dia akan mengatakan bahwa bahasa dakwah tidak selalu harus disampaikan dengan ceramah. Melalui roman, dakwah pasti akan jauh lebih mengena. Setelah sukses menulis cerita roman, selanjutnya Buya Hamka mencoba menulis tasawuf modern. Menurut pandangannya, banyak dari kaum sufi salah paham mengartikan tasawuf sebagai usaha untuk menjauhkan diri dari dunia. Orang-orang itu melarang kehidupan dunia dan memiliki harta, padahal Allah tidak melarangnya jika dikerjakan dengan halal. Siti Raham kemudian menyarankan Buya Hamka untuk menemui Haji Rasul, ayah Buya Hamka. Menurutnya, tidak ada salahnya menimba ilmu kembali kepada orang yang paham betul tentang tasawuf. Hubungan Buya Hamka dengan ayahnya sedikit dingin, namun tetap terlihat kalau ayahnya sangat menyayangi Buya Hamka. Setuju dengan saran istrinya, Buya Hamka kemudian pulang ke rumah ayahnya untuk belajar ilmu fikih dan mantik secara lebih dalam. Haji Rasul tentunya sangat senang melihat semangat belajar yang dimiliki anaknya. Orang tua Buya Hamka sudah bercerai sejak ia masih kecil. Jadi, sebelum kembali, Buya Hamka menyempatkan juga menemui ibunya sembari membawakan hadiah kain. Untuk Umi. Masya Allah. Tapi agak capek latih saya kini. Raham jo anak-anak. Kirim salam untuk Umi. Suatu pagi, Buya Hamka terlihat masih sibuk dengan mesin ketiknya padahal sudah jamnya masuk kantor. Ketika ditegur oleh istrinya, Buya Hamka berkata, terlintas ide di kepalanya untuk bahan tulisan selanjutnya. Dia ingin menulisnya sebelum lupa. Siti Raham mengingatkan kalau pagi itu Buya Hamka akan bertemu dengan Kapten Belanda untuk mempertanggungjawabkan tulisannya tentang Soekarno. Buya Hamka berkata, terkadang orang Belanda hanya kurang kerjaan saja. Ujung-ujungnya mereka meminta porsi kolom lebih besar untuk berita tentang pembangunan jalan dan jembatan. Belum lama Buya Hamka keluar rumah, dia masuk kembali membawa sebuah surat. Surat tersebut dari Haji Abdul Karim, konsul Muhammadiyah di Bengkulu yang mengundang Buya Hamka untuk datang bertemu Soekarno di tempat pengasingannya. Ketika Buya Hamka datang ke sana,
Soekarno mengaku sering membaca pemikiran-pemikiran Buya Hamka dari majalah atau koran yang dikirimkan Haji Abdul Karim. Haji Abdul Karim sendiri adalah seorang mu'alaf, dulunya dia bernama Cheng Hin. Namun, Soekarno belum sempat membaca cerita roman karya Buya Hamka karena sulitnya mendapatkan buku di tempat pengasingannya. Mendengar itu, Buya Hamka pun berjanji akan mengirimkan buku-bukunya nanti setelah kembali ke rumah. Soekarno berharap Buya Hamka bisa menjadi seorang bujangga besar sebagaimana India memiliki Rabindranath Tagore. Buya Hamka sendiri setelah mendapatkan undangan bertemu, dia sudah membulatkan tekad akan berjuang bersama Soekarno. Sebagai kenang-kenangan, Soekarno, Buya Hamka, dan Haji Abdul Karim pun mengambil foto bersama. Mari, mari. Nah, bagaimana? Sesuai. Saudaraku, kamu gagah sekali. Tanggal 8 Maret 1942, radio mengabarkan bahwa Belanda menyerahkan kekuasaannya kepada Jepang dan Jepang menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia. Menurut Buya Hamka, baik Jepang atau Belanda itu hanya akan mengeruk keuntungan dari Indonesia. Sesaat kemudian, Buya Hamka mendapat kabar pasukan Belanda sudah ditarik mundur dan tentara Jepang sudah masuk di Belawan. Kantor majalah pedoman masyarakat pun akhirnya ditutup oleh Jepang. Buya Hamka lalu mendapatkan surat perintah dari Gubernur Nakashima untuk hadir melakukan Seikeire, sebuah upacara menghadap timur laut yang dilakukan untuk memberi penghormatan kepada Tenno Heika, Kaisar Jepang. Siti Raham berharap Buya Hamka tidak pergi, tapi dia takut Buya Hamka akan ditangkap jika tidak datang. Buya Hamka kemudian berkata, dia tidak takut ditangkap oleh Jepang demi menegakkan Islam. Tapi hal yang dia khawatirkan, nanti seluruh anggota Muhammadiyah di Sumatera akan dianggap sebagai pemberontak. Sebab itulah Buya Hamka memutuskan untuk menghadiri Seikeire. Esoknya setelah Seikeire selesai dilakukan, Gubernur Nakashima bertanya pada Buya Hamka, mengapa saat di lapangan dia tidak membukukan badan? Buya Hamka menjawab, dia tidak akan pernah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Gubernur Nakashima menjelaskan, Seikeire bukanlah sembahyang, tapi hanya bentuk penghormatan pada Kaisar Jepang. Buya Hamka pun berkata, apapun itu, dia hanya memberikan penghormatan kepada orang yang menurutnya pantas dia hormati. Gubernur Nakashima mengingatkan Buya Hamka agar tidak membangkang kepada pemerintah Jepang. Dengan nada marah, Buya Hamka mengatakan, bagaimana dia bisa menghormati Jepang yang telah menindas rakyat Indonesia. Sekolah-sekolah agama dibubarkan, buku-buku dan surat kabar dibakar, bahkan tak segan membunuh para ulama. Gubernur Nakashima berkata, itu semua dilakukan untuk mencegah terjadinya kekacauan. Tapi, menurut Buya Hamka, justru perbuatan Jepang itulah yang menyebabkan kekacauan dan membuat rakyat marah. Buya Hamka kemudian menagih perdamaian yang selalu Jepang dengung-dengungkan. Gubernur Nakashima lalu bertanya, apa yang Buya Hamka inginkan? Buya Hamka meminta Jepang tidak ikut campur urusan agama yang dipercaya rakyat tentang sembahyang, mengaji, dan seluruh ibadahnya. Dia meminta agar para guru dan ulama bisa dibebaskan untuk mengajarkan moral yang baik. Buya Hamka menegaskan bahwa dia dan rakyat Indonesia memiliki hak untuk menentukan masa depan negeri mereka. Dari situ terbentuklah perjanjian antara Gubernur Nakashima dengan Buya Hamka. Permintaan Buya Hamka akan dikabulkan seluruhnya dengan syarat Buya Hamka harus mengimbau seluruh ulama untuk taat dan setia kepada peraturan Jepang. Mulai saat itu, Buya Hamka menjadi penasehat bagi Gubernur Nakashima dalam urusan agama. Selanjutnya, Buya Hamka bersama Tengku Javisan dan Syekh Abdullah Afifuddin menghadiri konferensi ulama di Singapura yang diadakan Jepang. Di konferensi tersebut, mereka mengucapkan terima kasih kepada Jepang yang telah melepaskan kaum muslimin di Asia Timur Raya dari penjajah. Begitu dekatnya Buya Hamka dengan pihak Jepang menimbulkan kebencian di sebagian rakyat. Suatu ketika, anak-anak Buya Hamka berkelahi dengan orang yang menyebut ayah mereka sebagai penjilat Jepang. Siti Raham menjelaskan pada anak-anaknya bahwa ayah mereka melakukan itu semua karena cinta dengan bangsa Indonesia, dengan Islam, dan dengan mereka semua. Namun dia tidak membenarkan perbuatan anaknya yang berkelahi meski dengan alasan untuk membela ayahnya. Berkelahi menyakiti orang lain, tidak ada satupun alasan yang benar untuk menyakiti orang lain.
Setelah jatuhnya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, Kaisar Hirohito mengumumkan bahwa Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Buya Hamka memastikan berita yang dia dengar kepada Gubernur Nakashima. Sebelum kembali ke Jepang, Gubernur Nakashima memberikan mobil sebagai ucapan terima kasih kepada Buya Hamka. Tapi Buya Hamka menolaknya sebab yang dia lakukan selama ini adalah untuk membela Islam dan melindungi rakyat dari tekanan Jepang. Akan tetapi, kedekatan Buya Hamka dengan Jepang membuatnya tidak dipercaya lagi untuk terus memimpin Perserikatan Muhammadiyah Sumatera Timur. Buya Hamka dianggap telah menjual kehormatan gadis-gadis kepada Jepang dan mendapatkan bergoni-goni karung beras dari Jepang. Hanya segelintir orang saja yang masih mempercayai Buya Hamka. Akhirnya, Buya Hamka dilengsarkan dan digantikan dengan Muhammad Yuan Nasution untuk memimpin Muhammadiyah Sumatera Timur. Sejak fitnah itu beredar, Buya Hamka tidak pernah lagi mendapat undangan rapat, tawaran menjadi imam masjid, atau bahkan mengisi ceramah. Tidak ada sedikit pun rasa hormat yang tersisa. Semua hilang hanya karena salah sangka dan curiga. Buya Hamka merasa gagal menjadi contoh. Dia tidak bisa menyebarkan akidah tauhid seperti yang dia cita-citakan dahulu. Siti Raham meminta Buya Hamka melupakan apa yang sudah terjadi, sebab tidak ada gunanya berlama-lama meratapi nasib. Dia juga berkata tidak perlu mendengarkan apa kata orang yang sedang marah. Orang-orang itu tidak tahu apa yang Buya Hamka alami. Sebelum semakin lemah dan tidak bisa berpikir jernih, Siti Raham mengajak Buya Hamka untuk pulang saja ke Padang Panjang. Tak lama setelah itu, Buya Hamka mendapat pukulan keras lagi dengan datangnya kabar ayahnya meninggal dunia. Buya Hamka dan keluarganya akhirnya pindah ke Padang Panjang. Ternyata di sana, orang-orang masih banyak yang percaya kepada Buya Hamka. Seorang bernama Amir mengatakan, mereka masih dengan senang hati mengundang Buya Hamka untuk memberi dakwah di masjid-masjid. Sesaat kemudian, terdengar suara teriakan dari orang-orang. Ternyata hari itu Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan. Orang-orang pun berlarian mengibarkan bendera merah putih untuk merayakannya. Yang setingkat-tingkatnya atas nama bangsa Indonesia. Suatu ketika, saat Buya Hamka selesai berdakwah di masjid, Amir memberikan titipan uang dari jamaah sebagai tanda terima kasih. Buya Hamka menolaknya, dia berkata dia diberi kesempatan untuk berdakwah saja, dia sudah sangat senang. Kemudian Amir meminta Buya Hamka memikirkan istri dan anak-anaknya yang memiliki kebutuhan. Karena Buya Hamka tidak mau menerima uang begitu saja, dia pun menukar uang tersebut dengan buku-buku miliknya. Di saat yang sama, Siti Raham juga baru saja menjual perhiasan yang dimiliki untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup. Siti Raham selalu menunggu Buya Hamka pulang meskipun hingga larut malam. Dia selalu tersenyum dan bersyukur dengan apapun yang diberikan Buya Hamka kepadanya. Dia kemudian memberi saran Buya Hamka untuk menjual buku-buku romannya kepada ibu-ibu pengajian saat mengisi ceramah. Buya Hamka memberitahu kalau di sana hanya sedikit orang yang bisa membaca. Buya Hamka terlihat sangat bersyukur memiliki istri seperti Siti Raham. Dia berkata, kalaupun ada orang berkeliling ke pelosok Sumatera, tidak mungkin akan bertemu wanita seperti istrinya. Ketika Buya Hamka menyuruh istrinya tidur, dengan senyum manisnya Siti Raham berkata, dia akan selalu menemani Buya Hamka tahajud, sebab mereka sudah memiliki 2 sajadah. Suatu pagi, Buya Hamka berteriak membangunkan anak-anaknya untuk pergi jamaah subuh di masjid. Betapa terkejutnya dia ketika tahu anak-anaknya sudah lebih dulu berangkat dibanding dia sendiri yang merupakan imam di masjid tersebut. Belum lama menikmati kemerdekaan, tersebar berita bahwa Belanda kembali datang untuk menduduki Indonesia. Dengan semangat Islam, Buya Hamka memimpin semua orang untuk bersatu memperjuangkan bangsa mereka dan membuktikan kepada dunia siapa orang Minang yang sebenarnya. Sambut para penjajah itu dengan perlawanan yang hebat. Seperti itulah kisah tentang kehidupan Buya Hamka. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.